Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pelajari video ini. Setelah kalian mengerti, kalian bisa mengerjakan materi. Oke, materi yang pertama yaitu kita akan belajar tentang sudut. Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit. Ya. Nah, ini Pulva buatkan sebuah sudut. Sudutnya Pulva beri nama COD. Kenapa namanya COD? Karena sudut itu memberi namanya, titik sudutnya harus ada di tengah. Ya, nama sudut di samping itu COD atau bisa juga DOC ya. Kalian bisa baca dari COD atau DOC. Jadi titik sudut ini harus ada hurufnya ada di tengah ya. Jadi kalau misalkan apakah nama sudut ini CDO itu salah ya. Walaupun hurufnya itu sama tapi penempatan huruf O itu harus di tengah. Oke, kita jelaskan lagi, Pulva jelaskan. Ini garis OC itu adalah kaki sudut ya. OC dan OD adalah kaki sudut. Kemudian titik O ini adalah titik sudut. Nah, yang Pulva beri garis ini namanya adalah daerah atau besar sudut ini ya. Titik O ini titik sudut. Jenis-jenis sudut ada sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Ini contoh sudut lancip, bisa hadap kiri, hadap kanan ya. Cara menentukan ini sudut lancip itu kamu tarik garis tegak lurus ke atas. Kalau ini kurang dari 90 berarti ini sudut lancip. Nah, ini kamu tarik garis ke atas, ini juga masih di bawah 90 atau kurang dari 90. Jadi ini termasuk sudut lancip. Kemudian sudut siku-siku besarnya itu 90 derajat. Sudut siku-siku ini sudut yang bentuk hurufnya seperti huruf L besar ya. Ini L besar, bisa juga dengan posisi seperti ini dan yang lainnya ya. Kemudian sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Kamu tahunya dari mana? Kamu tarik garis tegak lurus ini dari sini ke atas. Nah, posisi garisnya itu yang satunya melebihi 90. Jadi ini termasuk sudut tumpul. Bisa juga bentuknya seperti dan yang lain. Kemudian sudut yang terakhir adalah sudut lurus besarnya 180 derajat. Kemudian kita akan belajar tentang bangun datar. Yang pertama bangun datarnya ada segitiga. Segitiga itu kita ingat kembali bangun datar itu garis yang membatasi bangun datar ini namanya sisi ya. Kemudian pojokannya ini atau pertemuan dua sisi kita beri nama sudut atau titik sudut ya. Jadi dari sini kita tahu kalau segitiga itu punya sifat satu, memiliki tiga sisi ini ya, 1, 2, 3. Memiliki tiga sudut, kita hitung pojokannya ada 3, 1, 2, 3. Jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kalau sudut ini ditambah sudut ini ditambah sudut ini, jumlah ketiganya adalah 180 derajat. Kemudian kita akan mengenal jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ada segitiga sama kaki yang kaki-kakinya sama panjang, ini contohnya. Kemudian segitiga sama sisi, semua sisinya sama panjang. Jadi ketiga sisinya itu sama panjang. Ini namanya segitiga sama sisi. Kemudian ada segitiga sembarang yang semua sisinya berbeda-beda atau tidak sama panjang ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama ada segitiga tumpul, yaitu salah satu sudutnya itu tumpul. Kemudian segitiga lancip, semua sudutnya ini di bawah 90 derajat. Selanjutnya ada segitiga siku-siku, segitiga yang mempunyai sudut siku-siku. Oke, selanjutnya kita akan belajar bangun datar tentang persegi. Persegi, kalian ingat kembali tadi sisi, ini yang namanya sisi ya. Kalau persegi itu
sifat-sifatnya mempunyai 4 sisi yang sama panjang, berarti sisi yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri, atas, bawah, semuanya panjangnya sama. Kemudian memiliki 4 sudut yang sama besar. Jadi sudutnya ini sama besar karena semua sudutnya adalah sudut siku-siku, semuanya 90 derajat ya. Jadi sama besar. Ini simetri lipat 4 ya. Kemudian persegi panjang. Persegi panjang mempunyai berapa sisi? 4 sisi sama, tetapi mempunyai 2 pasang yang saling berhadapan sama panjang. Jadi sisi yang berhadapan ini sama panjang. Ada 2 pasang ya, ini satu pasang sisi bawah dengan sisi atas, sisi kanan dengan sisi kiri. Jadi ada 2 pasang sisi yang berhadapan dan sama panjang. Kemudian memiliki sudut yang sama besar karena semua sudutnya ini keempatnya itu sudut siku-siku ya. Seperti huruf L kan, ini pojokannya. Nah, jadi ini sudut siku-siku. Selanjutnya ada bangun trapesium. Nah, trapesium ini bagaimana sifat-sifatnya? Trapesium ini memiliki sepasang. Kalau tadi persegi panjang 2 pasang, kalau trapesium ada 1 pasang. Yang satu ini sisi yang sejajar tapi tidak sama panjang. Yang sejajar itu artinya apa? Ini kalau ditarik garis lurus, sisi atas dan sisi bawah tidak akan berpotong, itu namanya sejajar. Oke. Kemudian jumlah sudut yang berdekatan di antara sisi yang sejajar ini, sudut yang atas dengan yang bawah, sebenarnya kalau kita jumlahkan ada 180. Sudut atas dengan sudut bawah juga. Tapi kalau semua sudutnya, keempat sudutnya kita jumlahkan, jumlahnya adalah 360 derajat. Selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran ini mempunyai sifat hanya mempunyai 1 sisi. Jadi di antara tadi bangun datar, ini yang bangun datar mempunyai sisi paling sedikit ya. Kemudian tidak mempunyai sudut atau sudutnya itu 0 ya. Kemudian memiliki simetri lipat tidak terhingga atau tidak terbatas, saking banyaknya tidak terhitung ya. Kemudian memiliki simetri putar yang tidak terbatas juga ya, banyak sekali, tidak terbatas atau tidak terhingga sama ya. Kemudian paralat nomor 9, perhatikan gambarnya dan ada pilihan jawaban yang berupa ganti, yang D kalau nggak salah. Jadi ini ada garis MNOP, kamu pilih mana yang merupakan sudut. Ingat, sudut itu yang pertemuan 2 kaki sudutnya itu harus di tengah. Jadi kamu pilih yang N-nya atau O-nya itu ada di tengah. Nah, itu yang namanya sudut. Dua-duanya harus di tengah. Ya, tapi dengan garis yang terhubung. Oke, sudah semakin paham ya. Oke, semoga nomor 9 kalian bisa menemukan jawabannya. Selanjutnya ralat nomor 14. Di soal bangun yang memiliki sisi paling banyak. Nah, kalau ini karena kalau paling banyak ada jawabannya jadi berupa ralat. Bangun yang memiliki sisi paling sedikit yaitu jajar genjang, belah ketupat, lingkaran atau persegi. Kalau kalian tadi menyimak penjelasan video dari Pulpa, pasti bisa membacakan nomor 14 dan nomor 9 dengan baik. Oke, kalau masih bingung silakan diputar lagi videonya, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami soal PTS Matematika. Sekian dari Pulpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.